Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Mardos, Cina Selatan. Tidak rasis, minoritas, dan juga baik hati. Oke, welcome back to Ristalk. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang dibilang spesial juga enggak, dibilang biasa juga enggak. Kita lagi kedatangan Mapres Papet ya. Mapres tahun 2024, yaitu tentu saja seperti yang udah kita kenal bersama, dia terkenal di baik di luar maupun di dalam fakultas ya. Mungkin kalau di luar IPB-nya mungkin belum, nanti ada saatnya. Nah, kita sekarang lagi bersama Alen. Nah, buat yang belum kenal Alen ini, seperti yang gue bilang tadi, dia adalah salah satu Mapres 1. Mapres 1 Vapet 2024 yang juga cukup sering bergulat di bidang-bidang seperti digital marketing maupun di bidang public relation. Nah, mungkin salah satu achievement yang perlu kita soroti yaitu dia pernah magang di salah satu perusahaan di Amerika Serikat, Kanada ya. New York sama Kanada itu pada perusahaan Geotech Incorporation yang dimana dia di sana itu sebagai intern di bagian digital marketingnya. Nah, mungkin boleh perkenalan singkat aja, Ale. Oke, singkat ya. Nah, singkat aja nggak apa-apa. Oke, kenalin gue Alendra Bayu Restu Putra. Seperti yang ada di sini ya, ini masih Talk gitu ya. Kita Risbang Talk bersama tadi Marjos. Gue bener apa yang dikatain Marjos. Gue mahasiswa berprestasi Fakultas Peternakan. Bersyukurnya yang pertama ya. Ya banyak yang harus kita kita lakukan buat ada di posisi itu akhirnya. Dan senang juga akhirnya bisa diundang di sini. Boleh. Ngerasa bersyukur dan spesial banget akhirnya bisa menjadi narasumber juga di sini ya di Risbang Talk tadi ya. Iya, betul. Dari Mas Gitar gitu teman-teman. Udah itu aja paling. Udah singkat segitu. Memang cukup singkat tapi panjang kan nggak apa-apa. Kenapa sih? Mungkin teman-teman bakal ada yang nanya, kenapa sih kita undang Alen yang ya cukup terkenal tapi nggak terkenal ini? Kenapa sih? Apa yang mau kita bahas? Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu di LinkedIn-nya Alen itu dia salah satu yang cukup aktif ya di bidang cukup aktif dalam untuk mencari tempat-tempat magang maupun perusahaan magang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kalau nggak salah di hari-hari dekat ini ada mau magang lagi ya sama-sama? Kebetulan udah. Oh udah, oke. Dia kalau nggak salah ada kemarinnya cerita ada mau kunjungan apa? Oh, company visit. Company visit ya. Nanti gue tanggal 7, ini bulan apa ya? November ada company visit di Danone Indonesia. Ya, itu dia kerjaannya magang penelitian. Nah, kali ini tema yang bakal kita omongin karena dia sering magang dan juga banyak ya magang baik maupun di dalam maupun luar negeri tadi. Kita bakal ngomongin terkait dengan mengenal dunia kerja yaitu profesionalisme. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai aja. Nah, buat Alen yang udah banyak kan ya, lumayan lah pengalaman magang baik ataupun kerjanya bisa dibilang ya. Nah, buat Alen sendiri itu profesionalisme itu apa? Oke, kalau bahas profesionalisme itu kita berpikir lagi kepada urgensinya apa gitu. Kayak sebenarnya hal-hal di dunia ini, di dunia kerja, mau kita sebagai apapun, pasti profesionalisme kan. Iya. Jadi kayak profesional itu menurut gua tuh adalah suatu sifat yang akhirnya jadi personality gitu loh. Jadi gimana caranya akhirnya kita sekarang lagi podcast bareng lu aja itu sebuah profesionalisme, bener nggak? Iya, betul. Akhirnya kita bisa kerja bareng, kerja sama bareng, di sini kita ngobrol bareng, itu merupakan salah satu dari introduction dari proses profesionalism. Jadi profesionalism tuh menurut gua adalah suatu sifat yang akhirnya masuk ke personality gitu. Oke, mungkin dari yang itu kan tadi berdasarkan pribadinya ya. Kalau dari pribadi lu itu gimana terkait profesionalisme. Nah, mungkin kalau dari pendapat lu nih definisi profesionalisme tuh yang paling akurat ataupun paling cocok di dunia kerja saat ini tuh apa tuh?
Kalau menjawab tentang profesionalisme di dunia saat ini, apalagi bener-bener digitalisasi ya, Ya. itu mungkin lebih kepada bertanggung jawab kayaknya. Tanggung jawab. Bertanggung jawab atas diri sendiri, kerjaan, dan juga apa yang ada di sekeliling kita gitu. Kalau menurut gua ya, untuk era yang sekarang yang sebenarnya dikuasai sama orang-orang kelahiran tahun 2000 ya. Iya, mulai masuk ke Gen Z ya, Iya, katanya kan. Udah Gen Z, milenialnya iya, udah benar. mulai tergeser lah. Udah mulai tergeser yang akhirnya apa namanya, karena orang-orang di milenial itu biasanya apa namanya, tanggung jawabnya itu lebih kepada dia harus mencapai goals, tapi sekarang karena isunya adalah mental health juga ya Iya. di Gen Z ini, jadi profesionalisme menurut gua adalah ya bertanggung jawab atas diri sendiri dan orang lain dan dunia sekitar. Akhirnya jadi kitanya enak, dunia juga enak Enak. gitu, bergerak dengan baik-baik aja gitu ya. Karena sekarang udah mulai di lead sama Iya. orang-orang kayak kita gadget-gadget kan ya. gitu. Oke, nah kan profesionalisme tuh pasti nggak apa ya, tiba-tiba ada, pasti kan dari ada yang menopangnya. Mungkin kalau menurut lu nih apa sih 3 pilar itu yang kayak jadi fondasi nih buat seorang profesional sejati itu, mungkin apa sih pilar-pilar yang bakal ngedukung dia gitu supaya dia bisa tumbuh lebih lagi gitu. Oke, sebenarnya guys, kalau gue bahas tentang 3 pilar, seakan-akan gue adalah orang yang apa ya, bener-bener motivator mungkin ya. 3 pilar kehidupan pun gue nggak tahu gue. Maksudnya gue dengan apa namanya, dengan sekarang profesionalism aja, apa namanya udah menjadi pilar gitu. Yang Iya. pertama berani sih kayaknya. Berani, oke, Iya. bener. Terus yang kedua bertanggung jawab, seperti yang tadi udah gue sebutin, profesionalism itu adalah tanggung jawab ya. Dan yang ketiga kayaknya jujur sih. Maksudnya jujur terhadap diri sendiri aja. Kayak lu pengennya apa sih gitu. Jadi lo akan bergerak di situ. Kayak gue kan sekarang di nutrisi ya. Ya. Gue kan di nutrisi dan teknologi pakan. Gak mungkin dong gue diundang Himasitor kalau bukan nutrisi. Ya, Bener ya, gak? betul, Nah, betul. tapi sekarang yang kita bahas digital marketing, ya kan? Business development gitu ya. Ya. Public relation yang tadi lo udah sebutin. Nah itu kan agak melenceng jauh ya dari Ya, jurusan benar, kita, bener benar. kan? Dari Ya. departemen kita. Jadi ya itu sih, berani melangkah, bertanggung jawab, dan akhirnya jujur. Apa sih mau kita gitu. Oke, jujur kan mungkin kalau tadi dibahas tuh sekarang kan udah mulai masa-masanya Gen Z gitu kan, Ya. dimana mungkin kalau kita tahu lah, mungkin banyak dari orang-orang yang pada zaman milenial itu kan mungkin bisa dibilang etikanya itu kan cukup ditekankan ya, cukup keras ya mungkin. Betul, Jadi betul. bisa dikatakan sopan santunnya Iya, itu iya, mungkin iya. lebih lagi lah daripada Gen Z nih. Nah, maka dari itu apakah etika di mana kan kalau bisa kita lihat ya, mungkin Gen Z memang ada yang etikanya ada yang bagus, ada juga yang kurang bagus gitu Oke, lah. bukan enggak ya, iya, kurang bagus. kurang bagus. Nah, kan kalau di zaman-zaman milenial kan memang ditekankan bagaimana bisa dikatakan secara kasarnya kan bawahan harus sopan sama atasan gitu kan, bisa oke. dibilang gitu. Nah, tapi kan kalau mungkin di mata milenial tuh Gen Z tuh sopan santunnya tuh memang masih kurang gitu kan kalau memang menurut penilaian mereka. Nah, maka dari itu kalau menurut lu apakah dari etika ataupun sopan santun itu masih apa ya, bisa menjadi salah satu pondasi dari profesionalisme di dunia saat ini ya, di mana ya dunia bergerak saat ini, di mana Gen Z itu yang mulai mengambil alih dunia pekerjaan saat ini. Oke. Sebenarnya sopan santun sih menurut gua udah bukan jadi pondasi ya. Emang harus dari diri masing-masing kayaknya harus punya gitu. Jadi bukan Kenapa pondasi ya? Iya, maksudnya bukan hal yang apa namanya? Dasar gitu, tapi emang harus gitu loh. Maksudnya kita dilahirkan ya bersama dengan itu. Karena kan kita ya namanya Indonesia luas juga ya. Iya. Jadi apa namanya di beberapa budaya akan beda ya. Misalnya di apa namanya di orang mana pasti beda gitu kan kebudayaannya. iya. Dan juga cara dia menyikapi sesuatu beda kan. Iya. Dan juga tone of voice-nya juga beda. Misal lo orang mana nih? Jawa Tengah. Nah Jawa Tengah, misalnya orang Jawa Tengah ngomongnya gini rata-rata ya teman-teman, misal. Halus ya teman-teman, Nah, halus sopan santun. Kebetulan gue orang Sunda nih, ngomongnya juga kayak gini dan rata-rata kayak gini gitu kan. Dibesarkan di mananya pun kita kelihatan karena di sana mata pencahariannya apapun kelihatan gitu. Sekarang itu apa namanya orang-orang dalam hiring gitu ya, hiring apa namanya manusia-manusia kompeten gitu. Dilihat dari MBTI juga. Oh, sekarang Ya. Fun fact-nya itu apa nih, dilihat dari MBTI juga. Karena ada beberapa orang
ada beberapa MBTI yang memang secara emosional itu apa nih bisa cepat terganggu gitu. Beda F apa ya, nih nanti iya. F ya, F. Jadi kayak lifestyle itu berbeda. Kebetulan gua MBTI gue ISFP ada di sini. Oke, nanti susah ya nanti ya, gampang terganggu intinya teman-teman ya. Nah, ini gampang terguncang itu akhirnya apa namanya Human Research Development atau HRD yang ada di perusahaannya itu sekarang lebih menekankan ke mental health kan akhirnya Ya. isunya dan juga gimana cara bisa memberdayakan manusia di dalamnya gitu. Jadi memang apa namanya emotional EQ itu, jadi EQ itu ya jadi sangat berkaitan erat dengan bagaimana akhirnya kita bekerja gitu. Jadi apa namanya yang tadi studi case Menteri Keuangan itu bener-bener apa namanya gua acungin jempol banget itu Udah just stand up ya. karena karena bener-bener apa namanya akhirnya apa sih namanya kompeten, profesional dan respect sih. ya respect banget. Misal gue tanya nih, gue angkat tangan ke lu kan waktu lo pers misal lo Menteri Keuangan, gue tanya kayak gimana keadaan istri lo pasti nangis, Ya. lo pasti nangis dan ini beliau lebih menjauh kepada jangan mengarah ke situ pertanyaannya karena kita sekarang lagi stand out untuk keuangan gitu. Ya. Jadi bener-bener the best. Nah, kan tadi lu sempat ngenotis ataupun ngomongin terkait MBTI lu yang F juga itu kan yang terkait dengan feeling yang gampang terguncang kalau kata lu ya. Nah, mungkin ada nggak sih terkait gimana ya pada saat lu magang, baik nggak tahu ya, baik secara WFH ataupun WFO gitu. Nah, itu cara ngelola, misal ada ya katakanlah ada guncangan lah dari pihak maupun dari perusahaan. Nah, kalau dari lu nih sebagai seorang F gitu kan, MBTI F itu gimana sih cara ngelola emosinya itu biar tetap kelihatan profesional meskipun dapat guncangan gitu. Oke, balik lagi ya karena kita belajar tentang profesional di sini, gue juga masih belajar tentang profesional gitu ya. Nah, ketika guncangan itu terjadi ya sebagai seorang F bener-bener wah Goyang gitu dunia lu apa bergoyang. sih MBTI lu? INTJ nanti muncul itu dong. Oh, jadi T ya? T. Jadi agak ganggu gitu ya. Tapi dia emang T banget sih guys dan gue emang seorang F. Kita berteman pun ya kita berteman pun ya itu dengan apa nih? Dengan segala perbedaan itu. Jadi emang apa namanya gimana cara si F ini terguncang gitu ya. Kebetulan sebelum F-nya kan gue S sensing. Oke, jadi gue lebih peka gitu loh terhadap lingkungan. Diguncang nih goyang sama tuh dunia. Iya, dan diguncang goyang, tapi dia lebih peka terhadap lingkungan. Oke. Akhirnya dia bisa nge-stop diri sendiri gitu loh. Jadi akhirnya apa ya? Reflection gitu. Berarti dari refleksi ya. Iya, jadi dia benar-benar apa namanya? Reflection akhirnya translation dia berubah menjadi sesuatu yang baru tapi lebih profesional gitu. Jadi enggak apa namanya? Enggak terguncang yang benar-benar terguncang yang akhirnya apa nih merugikan perusahaan enggak dong gitu kan. Kita juga ada profesionalism gitu. Kan ada KPI juga. Jadi kayak ada penilaian gitu setiap batch apa namanya magangnya gitu. Iya, jadi kayak kalau gue kan magang biasanya 3 bulan ya. Nah 3 bulan itu setiap bulannya ada KPI. Dan KPI itu mirip IPK. Jadi skalanya itu biasanya 4. Dan misal KPI yang sekarang itu lo 3,3 gitu. KPI yang selanjutnya 3,7. KPI selanjutnya 3,9. Kan naik tuh. Berarti bagus dalam progressionnya. Dan ketika dirata-ratakan itu juga hasilnya bagus dan memuaskan gitu. Dan sangat baik akhirnya. Nah itu apa nih bisa memicu juga akhirnya motivasi bisa berkembang lagi gitu. Pasti nanti apa namanya di KPI yang pertama kita jelek pasti kena dong mental kita. Nah sebagai orang yang sensing, gua tuh dunianya. Sebagai orang yang sensing, gua tuh akhirnya bisa apa namanya memosisikan diri gitu akhirnya. Ya setelah memosisikan diri itu, akhirnya kita punya progression yang terhadap apa yang ada sebelumnya. Misal KPI yang kemarin 2, gitu ya. Yang akhirnya itu kan jelek ya. Jelek banget ya. Ya, jadi apa nih? Akhirnya kita termotivasi dong. Pasti nanti dari Human Research Development juga menghubungin kita. Reach out, tadi di reach out. Kenapa KPI-nya bisa kayak gini? Apa nih apa yang lo lakuin dan apa yang lo apa nih jalanin akhir-akhir ini gitu. Jadi bener-bener apa nih sebagai F gue alhamdulillah bersyukurnya gue sensing. Oke, berarti apa ya bisa dikatakan kalau dari lu bilang dari HR-nya kan dia harus mulai dari KPI gitu. Ya. Berarti kan berarti dia harus apa ya? Dia harus kompatibel di mana di bidangnya dia harus reach out dan mungkin kalau teman-teman di luar sana bilang, wah HR-nya galak nih. HR kan kebanyakan bisa dinilai orang galak-galak, keras-keras orangnya gitu kan. Nah, tapi apakah itu berarti pada saat mungkin yang di tempat lo aja gitu ya? Dan ini menurut lo aja.
pada saat KPI-nya dia lagi rendah, itu apakah HR tetap bakal memposisikan dia sebagai HR yang keras atau dia harus menjadi HR yang reach out dan supaya si KPI-nya ini naik, dan nanti kan KPI naik pasti perusahaan juga naik dong gitu kan bisa dikatakan. Nah, gitu gimana? Oke, sebelumnya semoga perusahaan gue lihat ya untuk Gradify.id, Ragam Tri Nusantara sama Synergy ya. Aduh, banyak. Itu gue bener-bener berterima kasih karena karena itu yang bikin akhirnya apa namanya kita bisa kerja dengan enak gitu loh, Jos. Jadi Oke. kayak apa namanya bener-bener di sana tuh Human Resource Development-nya, HRD-nya ya, itu bener-bener reach out kita dengan baik. Nggak ada bener-bener kata-kata yang akhirnya bikin kita sakit hati Sakit gitu. hati gitu. Iya, jadi bener-bener apa namanya mereka berani buat nge-reach out duluan, yang akhirnya nanyain lo kenapa gitu kan. Iya. Dan akhirnya kayak kebetulan di magang gue yang sekarang di Gradify itu ada task gitu. Jadi kayak ada apa namanya apa sih bahasanya? Track ya. Track. Ya. Jadi kayak nanti di situ kita apa namanya ada task. Track itu apa nih singkatan? Apa tuh? Task, terus reflection, terus alert, terus S-nya gue lupa deh. S-nya itu apa, terus K-nya itu gue apa gitu lupa. Oh, K-nya kick off. Oh, Jadi kick iya, apa sih namanya? bukan dong, tapi kick off. Kick off. Bukan. Kick off di sini adalah Start mulai yang baru gitu. iya, start mulai kayak bola. sesuatu yang baru gitu. Jadi apa namanya? Setiap harinya di Gradify itu ada track gitu. Dan gue harus ngisi itu tiap hari. Oke. Gitu. Jadi bener-bener apa namanya? Bener-bener terbantu sih. Dan akhirnya gue berterima kasih banget gitu. Boleh nggak sih nanti di sini ada logonya? Nanti bagian editor kalau yang muncul tung gitu lah, semua perusahaan yang dikerjain muncul gitu lah. Nah, oke, mungkin sedikit keluar dari tempat apa ya? Dari si track Track ya. track ya, keluar dari track itu tadi. Ya benar, keluar dari jalur dikit ya. Kan gue tahu lu sebagai salah satu orang yang aktif di LinkedIn ya, dimana LinkedIn-nya tuh cukup, nanti muncul lah ya, LinkedIn, muncul, pokoknya muncul aja gitu pokoknya urusannya. Nah, gimana LinkedIn lu kan cukup aktif ya bisa dikatakan, dan cukup banyak lah dari experience-nya juga. Kalau mungkin dari teman-teman nanti lihat di LinkedIn-nya lain itu experience dia cukup banyak, baik di magang maupun kayak kepanitiaan ataupun kegiatan lainnya lah, dia cukup aktif. Nah, menurut lu bakal ngaruh nggak sih dari si LinkedIn ini? Kan berarti misal kalau dalam dunia kerja sekarang kan LinkedIn sebagai salah satu muka kita ya. Iya, kan? betul, betul. Nah, seberapa penting sih dari profile online, contohnya LinkedIn aja ya, itu dalam mencerminkan profesionalisme seseorang, dan apakah dari situ, dari LinkedIn ini bisa dikatakan membantu seseorang untuk naik dari jenjang karirnya? Oke. LinkedIn ini adalah aplikasi profesional ya. Iya. Orang-orang yang memang ingin jenjang karier gitu ya. Fun fact-nya, beberapa perusahaan dan kerjasama yang gue lakukan sekarang, project-project yang gue lakukan sekarang gitu ya, apa namanya sebagai social media spesialis, gue beberapa dapat project dari perusahaan-perusahaan besar juga. Ya, muncul nanti lah logonya. Itu dari LinkedIn, gue di hiring dari LinkedIn. Oh, oke. Gue nggak apply, tapi emang di hiring dari Di LinkedIn. hire-nya dilihat dari LinkedIn lu berarti Jadi ya. itu ya personal branding as a professionalism gitu. Ya itu di LinkedIn gitu. Jadi bener-bener kita bukan nyari kerja aja di sana. Itu Tapi tempat kerjaan yang nyari kita malah bahkan. betul kalau di sana yang akhirnya LinkedIn lo bagus gitu. Dan apa namanya muka lo, wajah lo di sana terpampang nyata, lo kredibel gitu. Oke, berarti itu bisa mempengaruhi terkait naik jenjang karirnya seseorang betul, ya. Dari muka ataupun personal branding yang ada, mungkin sebagai contoh di LinkedIn tadi teman-teman. Betul. Dan lo tahu di PBO Scuba 7 sekarang gue menggantikan dia. Gue jadi mentor outstanding student untuk hancur di PBO itu, Scuba fix 7 itu, hancur gitu. itu dia jadi mentor, hancur itu. Jadi apa namanya akhirnya yang bisa gue pelajari kita di build juga di sana gitu. Bener-bener terima kasih banyak kepada orang-orang di bumi ini, di luar sana di dunia ini yang berani jadi mentor, gitu, yang berani apa namanya sharing apa pengalamannya terhadap orang-orang lain. Gue bener-bener kayak you in a great choice, like bener-bener apa ya? Kayak kalau dibayangin jadi sebuah benda tuh dia awan. Benda awan. Iya. Jadi Ya, ketika kita naik, bener-bener kita
sulit kan menggapainya. Tapi ketika naik si awan itu kan apa namanya teksturnya ini ya lembut ya. Ya, Jadi oke. ketika apa namanya apa namanya kita berhadapan dengan mereka, akhirnya kita berhadapan dengan mentor kita gitu kan. Kita sebagai menti gitu kan. Itu kita benar-benar diajarkan bagaimana apa namanya mencapai sesuatu dengan lembut gitu. Dalam artian dengan lembut itu akhirnya sesuatu yang positif gitu. Jadi bukan hal-hal yang keras gitu bawaannya, stres bawaannya, sedih gitu Santai, ya. berarti dengan santai. Santai dan juga bener-bener fleksibel gitu. Oke. Kita bisa apa nih mereka bisa sharing dan kita bisa apa namanya mendapatkan pengalaman itu sebelum kita akhirnya terjun ke pengalaman itu, paham kan? Iya, iya. Jadi kayak mereka udah duluan terjun, mereka ceritain baik dan buruknya di situ kan, positif dan negatifnya di situ. Akhirnya kita bisa, oh pengalamannya kayak gitu. Kalau kita akhirnya nanti loncat ke dunia itu, kita udah ada cerita nih pengalaman itu. Makanya sharing is caring guys. Sharing. Muncul. Banyak yang munculnya. Banyak, di story mati gitu aja. Nah, mungkin kan kalau di nggak tahu ya, kalau di magang lu ada tiap mungkin yang 3 bulanan itu ada evaluasi nggak tiap Ada dong, bulan? ada, Nah, ada. kan pasti ada evaluasi, mungkin juga tergantung dengan cara evaluatornya kan, gimana, mungkin ada dia pembawaannya dengan santai tapi tegas, ada juga mungkin yang bisa dikatakan mungkin keras gitu kan. Nah, kan kalau yang keras ini apalagi misal kenanya ke kita gitu kan, oh kok gitu caranya, kan nggak enak hati dong. Nah, mungkin gimana sih menurut lo itu sebagai seorang profesional yang harus kita tadi kan diomelin nih, dimarahin gitu kan, ceritakan dievaluasi lah karena emang kesalahan kita, tapi caranya mungkin kurang tepat lah gitu kan. Nah, gimana sebagai seorang profesional itu menyampaikan feedback yang kritis tapi juga tetap baik gitu secara etika maupun yang lainnya, meskipun dari kritis tadi ataupun dari evaluasi tadi itu tidak menyenangkan gitu kan, mungkin jadi dongkol gitu ya bahasanya, jadi kesel gitu lah dalam hati. Nah, gitu menurut lu gimana? Oke, gue klasifikasikan ya. Antara startup dan perusahaan besar itu beda, benar-benar beda secara profesional ya. Kalau startup tuh kita benar-benar dibimbing, di-lead dengan baik. Maksudnya perusahaan besar juga di-lead dengan baik. Cuman maksudnya dengan baik di sini adalah dengan kind, benar-benar dengan kelembutan gitu. Jadi pasti dievaluasi dengan kayak apa namanya evaluatornya benar-benar nanyain apa progresnya, tracknya apa gitu-gitu kan. Ketika kita presentasi dengan evaluation desk kita juga, kita mempresentasikan dengan baik, mereka apa namanya langsung bisa mengerti kita gitu kan. Startup itu lebih kepada pengembangan diri, apa namanya staff-staffnya atau orang-orang yang bergayat di bidang itunya tuh benar-benar apa namanya di treatnya tuh apa namanya Kain itu dulu. iya dan sangat kayak dengan dalam tanda kutip gitu kan. Kalau misalnya perusahaan besar tuh biasanya lebih strict gitu. Jadi ketika KPI kita tidak apa namanya tidak terpenuhi dengan baik aja, itu bisa apa nih kita bisa benar-benar dikasih. Iya dong. Jadi benar-benar beda guys. Dan kebetulan magang gue tuh banyaknya di startup. Nah, Gaotek doang di perusahaan besar. Tapi kebetulan di Gaotek ini baik banget. Karena apa namanya? Gue kan harus rapat jam 2 pagi. Oke, karena jamnya sangat beda. Karena jamnya di Manhattan kan, di New York. Jadi kalau gue di Bogor di Indonesia, gue harus bangun jam 2 pagi gitu. Jadi apa namanya? Mereka ngasih offering letter gitu di email. Untuk kan gue harusnya magang 3 bulan, tapi di situ 1 bulan doang. Karena kayak mereka mementingkan kesehatan gue juga gitu loh. Offering letternya adalah ketika lo nggak bisa apa nih memenuhi dengan baik karena yang lain apa namanya pagi-pagi jam 9 ya pagi-pagi jam 9 mereka rapat, ketika gue harus jam 2 pagi gitu. Jadi akhirnya mereka ngasih keringanan kayak ya udah apa namanya sebulan aja dan apa namanya minggu besok adalah minggu terakhir lo apa namanya magang di sini gitu. Dengan senang hati dan dengan berat hati kita apa namanya akhirnya bahasanya kayak ngebiarin lo keluar dari intern ini gitu. Oke. Nah, tadi kan kalau tadi dibilang gitu kan contohnya yang jam 2 pagi tadi kan. Nah, itu kan berarti lo sebagai orang yang profesional itu kan berarti secara daring ya. Kebetulan Pak. Itu kan secara daring ya berarti. Gimana sih profesionalisme sebagai dalam apa ya, magang ataupun bekerja secara daring itu beda dari yang di kantor fisik gitu. Iya. Itu sangat-sangat berbedanya karena kalau kantor fisik kan kita ketemu tiap hari, kita bisa sehari-hari tiap hari.
Kalau ini tuh bener-bener tantangannya itu juga, tantangannya sinyal kadang, Iya, pasti. ya kan? Iya. Tantangannya emang nggak masuk, awalnya chatnya, emailnya terganggu gitu-gitu. Jadi kesalahan-kesalahan teknis dari aplikasi yang mendukung atau task yang mendukung gitu kan. Nah itu sih perbedaannya, dan akhirnya lebih banyak berkomunikasi kalau misalnya online. Kalau Oh, offline kan kita ketemu rapat paling ya, meeting makan kerja siang, sendiri, ya kan? ya. Kerja sendiri gitu. Kalau online tuh bener-bener di track dan bener-bener di chat mulu, makanya akhirnya timeline di WhatsApp isinya kerjaan semua gitu. Jadi jangan kaget kalau online gitu. Oke. Nah, sebagai contoh tadi lu bilang jam kita bahas lagi nih ke jam 2 pagi nih. Kan pasti fokusnya keganggu dong, Iya pasti betul dong. betul betul. Nah, gimana sebagai seorang lu aja deh, Hmm. sebagai yang udah sering magang itu, gimana sih menjaga fokus baik fokus produktivitas ya utamanya baik saat WFH maupun WFH secara daring maupun di tempat gitu. Oke, kalau daring kan lebih fleksibel ya teman-teman ya. Jadi kefokusan kita bisa apa nih, bisa diselingin gitu. Misal kayak kita mau tidur siang dulu, tidur siang dah. Ya, Mau makan siang dulu, makan siang dah gitu. Kalau misalnya office kan dari jam kerjanya bener-bener jam kerja tepat. jam 8 Iya. teng, pulang jam Wah. 3 sore. Nah, udah. Itu bener-bener kalian harus ngerjain sesuatu di situ. Mau nggak ada kerjaan tetap gabut, tetap harus Tetap pulang jam kerja. segitu kan. Kalau ini nggak, bener-bener lebih fleksibel. Jadi akhirnya fokusnya lebih ke nggak gampang terganggu gitu. Jadi kalau gue ya, kalau pengalaman gue ya, kalau itu akhirnya nggak gampang terganggu. Kalau di office kan, gue kebetulan penelitian juga nih, Iya. dan banyak gabutnya. Jadi kayak kalau gabut nih kita nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu loh, akhirnya waktunya terbuang sia-sia. Tapi kalau daring kan kita fleksibel ya. Yang penting tugas lo bisa diselesaikan dengan tepat waktu, dengan deadline yang sudah ditentukan gitu. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir nih. Oke. Ya, nanti kita Agak deg-degan ya ini ya. Hai, tenang semua, tenangnya ada banyak pilihan nih sebenarnya nih. Cuma kita Boleh nggak gue yang milih nih? nggak usah. Nah, mungkin sebagai seorang pekerja atau sebagai seorang anak magang yang cukup sering menurut lo, dan lo kan pasti bisa menilai dong, oh perusahaan ini bagus nih, kayak yang tadi lo bilang pas di Gaotek kan mereka bener-bener caring gitu kan. Iya benar. Nah, kalau menurut lo tuh gimana sih perusahaan bisa numbuhin budaya profesional di lingkungan kerja? Dari perusahaan ya. Iya, kan maksud gue sebagai menilai aja sih gimana sih, oh perusahaan tuh harusnya gini gitu maksud gue. Oke, kalau jawaban gue, perusahaan harus gini-gini, maksud gue siapa gue gitu. Karena kan perusahaan ada yang apa namanya, bahkan sebelum Indonesia dijajah aja udah berdiri gitu. Oke. Pasti mereka punya aturannya masing-masing. Jadi kayak ya itu bener kata kutipan yang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah kalau nggak salah itu. Ya pokoknya Ya. itulah kutipannya Nah, dari itu. benernya yang Jadi muncul kayak apa nih, perusahaan beda-beda. berarti kita yang harus beradaptasi terhadap Betul. perubahan-perubahan tadi Betul itu. dong, betul, Mau betul. nggak mau kita harus ngikutin dong jobnya Betul, perusahaan. betul. Jadi nggak semena-mena kita harus, perusahaannya harus gini ya. Mental health gue keganggu nih, kena mental gue gitu kan. Enggak dong. Lo yang harus bisa beradaptasi Iya. gitu. Makanya kan Gen Z sekarang banyak yang Isu-isu mental udah health. magang di sini atau udah kerja di sini, resign setahun, Iya. nyobain hal-hal yang baru, misal di sini public relation, di sini digital marketing, di sini design graphic, di sini. Nah itu malah nggak ke-track dengan bagus gitu. Jadi jadi salah satu tips juga ya teman-teman, kalau misalnya dari zaman kuliah nih semester atau misal mulai mau aktifnya semester 3 gitu kan. Kalau di IPB kan harus masuk departemen semester 3 ya. 3 baru Nah, masuk. misal mau aktif di semester 3, nah harus ke-track dengan baik. Kalau lo sukanya di public relation, menurut gua ya, lo harus udah ketemu di public relation adalah hal yang lo suka. Nah ya, Public public relation. relation. Nah, itu ke-track dengan bagus gitu. Kalau misalnya lo mau coba-coba boleh, nggak masalah lo coba-coba gitu. Misal public relation di digital marketing, tapi saat lo mencoba, lo harus tahu mana yang akhirnya menjadi prioritas lo dan akhirnya lo suka gitu. Nggak yang kayak udah coba semua, nggak tahu juga mau di mana gitu. Oke. Itu sih. Ya itulah sekian panjangnya dari Alen ya. Terakhir kata-kata penutup, coba bukan kesan ya, apa ya? Katakanlah motivasi lah buat teman-teman di luar sana yang mungkin yang masih ada semester awal, Ya. kan mungkin masih kosongan. Oh, gue harus gimana nih? Gue harus sebenarnya tuh misal ambillah tadi kayak lu bilang, oh gue sukanya public relation, dia nyobakan public relation semua. Tapi kan nggak ada dia nyoba-nyoba doang. Public relation, besoknya logistik ataupun di bagian kreatif gitu-gitu kan. Nah, menurut lu tuh gimana supaya mereka bisa apa ya?
menemukan tempat yang nyaman gitu sebagai seorang profesional, dan juga kasihlah motivasi teman. Oke. Itu ya kameranya. Oke teman-teman, jadi dapat kenyamanan dari suatu profesional itu hal yang sulit. Gue juga bahkan mungkin belum nemu sampai sekarang Ya. apa enaknya gitu kerja di dunia profesional. Apa yang bikin akhirnya gue bertahan di dunia ini? Bertahan supaya Iya, berat banget tuh hidup mau hancur udah dunia lama tuh. gitu ya. Oke, punya temen ngobrol sih menurut gue. Punya temen ngobrol yang satu linear gitu. Yang misal lo dunia profesional, gue dunia profesional, dia ngobrol sama temen lo gitu. Nah kalau kalian gak ada temen ngobrol bisa hubungi gue gitu. muncul Kalau nanti misal mau di Instagram boleh Iya, @lion_. Nah kalau misalnya mau lebih profesional boleh hubungin gue di LinkedIn juga. Nama panjang gue Alendra Bayu Restu Putra. Ya. Gitu sih kalau misalnya teman-teman gak ada teman ngobrol boleh ngobrol sama gue. Gitu. Udah sih itu paling. Motivasi? Oh motivasinya lebih ke apa ya? Ya jalanin aja dulu. Jalanin aja Ini dulu. yang nonton juga banyaknya mahasiswa kan? Iya pasti. Gue juga masih mahasiswa, jadi Iya. jalanin aja dulu dan cari apa yang lo suka. Gitu. Jadi apa namanya? Boleh lo apa namanya? Ngacong apa bahasa Indonesianya? Loncat. Loncat sana sini lo suka apa gitu. Akhirnya kalau misalnya lo menemukan lo adalah a big deal gitu. Lo bisa menemukan itu. Kalau misalnya belum bisa menemukan, carilah sampai lo temukan gitu. Nggak ada waktu pasti kapan lo bisa menemukan. Tapi ketika lo sudah nyaman, itu mungkin apa namanya hal atau checkpoint yang akhirnya lo bisa, oh kayaknya gue bisa lanjut di sini gitu. Jadi temukan kesenangannya dulu dan jangan gampang menyerah untuk mencari itu gitu. Karena mencari jati diri bukan di SMP di SMA aja, tapi di kuliah ini atau di dunia Sekarang ini. college life ini gitu ya, di dunia sekarang ini kalian bisa mulai cari-cari jati diri juga di sini gitu. Oke, mungkin untuk podcast kali ini segitu dulu teman-teman. Mungkin kalau ya dari tadi kita bahas terkait profesionalisme dimanapun kita berada. Seperti tadi berbahasa tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus beradaptasi dengan apapun keadaannya. Baik sebagai contoh tadi kan juga udah dibilang contohnya tadi menteri keuangan atau pokoknya dari USA gitu. Dia ada kejadian berduka gitu, tapi dia tetap datang sebagai profesional dimana kan berarti dia bisa mengatur juga emosinya dia bagaimana. Nah jadi intinya tuh kalian harus pintar bagaimana cara mengatur emosi dikala ada kejadian-kejadian seperti itu. Mungkin juga nanti bisa diobrolkan dengan mentor ataupun teman. Betul. Tadi gitu teman-teman. Jadi inti dari podcast kali ini adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke, mungkin sekian dulu dari podcast kali ini. Dari belakang ada tambahan? Dari produser? Nggak ada? Oke, Kati nggak ada. Oke, mungkin sekian dulu dari podcast kali ini. Gue Omar Jos. Gue Alen. Mantap, nggak dikomongin apa-apa kayak istrinya jalan. Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.